Saya akan masuk pertama ke bisnis, ke bagian bisnis dulu. Nah, kenapa harus bisnis? Kalau Anda ingin mengembangkan kekayaan dengan cepat, bisnis adalah saya sebut sebagai wealth generator tercepat. Ya, kalau Anda cuma mengandalkan ini, itu nggak akan bisa cepat. Kalau Anda kerja, sorry to say, kerja sebagai karyawan setinggi-tingginya jabatan Anda, mungkin Anda bisa tetap menaik terus ya dalam posisi atau C-level lah, CFO, CEO, whatever the name, the position is. Itu Anda tetap saja membarter waktu dengan uang. Dan Anda memiliki high income skill yang sangat tinggi. Kalau Anda tidak masuk ke dunia ini, ya, masuk ke dalam bisnis atau investasi nanti yang di sini nih, yang di sini, itu selamanya Anda akan tetap membarter waktu dengan uang dan Anda tidak akan bisa mengalami yang namanya financial freedom. Financial of time, freedom of time itu nggak akan dapatkan. Saya lanjutkan dulu ya. Kenapa harus bisnis? Bisnis adalah wealth generator tercepat, ya. Mana ada orang terkaya di dunia tidak memiliki bisnis? Hampir semuanya memiliki, hampir nggak ada yang tidak memiliki bisnis. Mereka biasa memiliki 2 kendaraan. Ini adalah kendaraan yang nomor 2. Nah, sekarang bisnis apa yang dapat Anda jalankan? Anda coba telisik refleksi diri Anda. Saya melihat ada 3 kategori yang dapat Anda gunakan untuk memilih bisnis apa yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, yang utama adalah Anda harus mempunyai skill-nya terlebih dahulu. Jadi ketika Anda membangun bisnis ini, Anda harus memiliki fondasi yang kuat di sini. Ya, ini Anda harus kuat dulu. Ya, pernah nggak Anda lihat bahwa orang-orang yang memiliki bisnis, ya, dia punya uang misalkan ya, tiba-tiba dia mau bangun bisnis dan dia nggak ngerti sama sekali tentang bisnis, dia cemplungin aja uangnya ke dalam bisnis dan tiba-tiba bisnisnya bangkrut tanpa dia tahu apa sebabnya. Banyak sekali. Jadi Anda harus mengerti dulu bagaimana cara bekerjanya, Anda harus mengembangkan skill dulu, baru Anda bisa membangun bisnis ini di atas skill Anda. Yang kedua adalah, bisnis itu harus mudah di upskill. Jadi ketika bisnisnya sudah mulai growing, mulai naik, mulai nanjak, Anda dapat upskill dengan cepat. Nah, ini adalah strategi di mana Anda dapat meningkatkan atau melipat gandakan penghasilan Anda. Itu di sini nih. Ya, jangan sampai Anda memiliki bisnis yang tidak dapat di upskill. Contohnya misalkan Anda memiliki restoran, kemudian Anda tidak bisa dengan cepat mengupskill-nya. Nah, itu akan susah sekali. Ya, Anda sebagai kokinya, Anda sebagai pelayannya, nah itu tidak bisa seperti itu. Jadi Anda harus memiliki yang ketiga yang namanya kepada sistem. Ya, sistem inilah yang dapat membantu kita untuk meng-upskill bisnis kita. Sistem itu begini loh. Sistem itu adalah ketika bisnis itu sudah mulai berjalan, Anda tinggalkan, itu sistem itu, bisnis itu akan tetap bekerja. Jadi suatu bisnis yang baik yang dapat di-upskill adalah bisnis yang memiliki sistem. Misalkan Anda punya restoran, ya, Anda dapat memiliki sistem di mana ketika Anda tinggal, Anda tidak perlu menjadi koki. Kalau Anda menjadi koki juga dan Anda menjadi pelayan juga, itu bisnis tidak akan pernah berkembang. Jadi Anda harus memiliki sistem, menciptakan suatu sistem di mana ketika Anda tinggal, Anda meng-upscale, Anda buka cabang yang baru, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan seterusnya, itu running dengan baik. Itu yang saya maksud dengan yang namanya sistem. Oke, kembali ke contoh yang guru tadi. Nah, guru tadi ini misalkan ya, kalau Anda seorang pengajar, begitu, Anda dapat expand, ya, memulai bisnisnya dari apa? Dari YouTube. Ya, ini saya sarankan sekali. Anda dapat, artinya apa? Artinya Anda harus, yang pertama itu mengupgrade skill Anda. Upgrade skill dari bidang apa? Anda harus belajar caranya syuting. Ya, Anda harus belajar caranya editing video. Misalkan, ini contoh saja, Anda belajar cara prestasi yang baik menggunakan PowerPoint, menggunakan whiteboard, dan yang terakhir adalah Anda perlu belajar yang namanya social media. Anda perlu bagaimana caranya meng-create traffic dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh skill yang harus di-upgrade bila Anda memiliki profesi sebagai guru dan ingin memiliki bisnis sebagai masuk ke bidang ini ya, masuk ke bidang YouTube untuk menambah penghasilan Anda. Nah, yang kedua adalah ciri-cirinya adalah bahwa YouTube ini tuh mudah sekali di-upskill. Ya, kalau Anda tahu bahwa Anda bisa pasang ads di sini, Anda bisa video yang Anda pasang itu tetap selamanya ada di YouTube. So, Anda dapat treat itu sebagai suatu aset yang dapat Anda menghasilkan bagi Anda. Itu yang indahnya bisnis di YouTube ya, sebagai YouTuber itu mudah di-upskill. Dan yang berikutnya itu bergantung kepada sistem. Jadi ciri-cirinya adalah upgrade skill Anda harus memiliki skill di sini. Kemudian Anda harus dapat di-upskill, kemudian Anda memiliki sistem. Sistem di sini yang saya maksud adalah bahwa YouTuber itu sudah bekerja, misalkan ya komisi itu sudah ada dan semuanya sudah tersistem dengan baik yang Google yang ciptakan. So, Google sudah buat sistem sedemikian rupa sehingga kalau Anda masuk ke dalam sistem tersebut,
Ini sistemnya Google ya. Ini sistem YouTube atau Google, ini YT. Kalau Anda join ke dalam sini, udah Anda nggak usah pusing lagi soal komisinya bagaimana, soal semuanya sudah tertata rapi. Jadi tinggal Anda join ke dalam sistem dan Anda bisa running business, your business well. Dan berikutnya, ini contohnya ya, karyawan. Dan saya sarankan untuk mulai berpindah, yaitu mulai merintis bisnis. Anda dapat berjualan secara online. Zaman sekarang ini kan banyak sekali ya, ada di marketplace begitu. Dan Anda harus belajar upgrade skill. Anda harus pertama belajar social media, Anda belajar digital marketing, Anda belajar copywriting, Anda belajar mungkin sedikit mengerti tentang website ya, teknologi di website itu seperti apa. Atau Anda nggak mau susah-susah, Anda bisa dapat juga join ke dalam marketplace, misalkan Tokopedia atau Bukalapak dan seterusnya. Nah, ciri berikutnya adalah mudah di upskill. Ya, Anda dapat gampang lagi sourcing beberapa produk itu, Anda dapat cepat sekali gedekan, membesarkan bisnis Anda itu dengan mudah begitu. Dan yang terakhir adalah ada sistemnya juga, yaitu marketplace ini, misalkan Anda join di Tokopedia atau Bukalapak, mereka sudah memiliki yang namanya sistem, sehingga Anda tidak lagi membuat sistem. Jadi, misalkan customer datang, kemudian order sampai Anda pengiriman, semuanya sudah dibuatkan sistemnya dengan baik oleh marketplace. Dan ini adalah contoh dari bagaimana seorang karyawan di sini, seorang yang biasa-biasa saja itu mulai yang namanya itu kalau saya sebut sebagai pindah kuadran ya, dari yang karyawan, dari yang memiliki bukan siapa-siapa, dia naik ke memiliki high income skill dan kemudian dia mulai berbisnis di sini. Dan dia mulai pindah kuadran. Berikutnya adalah Nah, untuk berikutnya ini ada beberapa sisi positif dan negatifnya. Saya ngomong dari sisi positifnya, semuanya tergantung pada sistem, tidak membarter waktu dengan uang. Ya, jadi kalau Anda sudah masuk ke sistem sini, ke yang bisnis ini ya, kendaraan yang ini, saya sebut kendaraan kedua ini, Anda tidak lagi membarter diri Anda dengan uang. Jadi, apalagi sudah ada otomatisasi di sini ya. Kalau Anda tidak memiliki sistem, tetap saja Anda membarter waktu dengan uang. Tapi begitu ini Anda punyai, ini tidak lagi terjadi. Nah, bisnis Anda berrunning sendiri tanpa ada kehadiran Anda. Dan yang berikutnya adalah Anda memiliki lebih banyak pilihan. Ya, Anda memiliki tambahan income, tentunya Anda punya banyak pilihan di situ. Dan mulai pada saat ini itu biasanya level keuangan Anda akan mulai bertambah. Ya, Anda mulai dapat tabung, Anda memiliki surplus yang lebih banyak begitu. Dan negatifnya adalah, nah ini yang nggak semua orang mau ya. Ini tidak semua orang mau. Anda harus membayar harganya karena nggak mudah. Anda harus mungkin kerja lebih keras, Anda harus mungkin Sabtu Minggu, Anda harus merintis bisnis Anda. Pulang dari kantor itu yang lain pada nonton ke bioskop, Anda harus mulai ngurusin pengiriman barang dan seterusnya. Dan ini tidak mudah, Anda harus membayar harganya. Berikutnya adalah ada resiko bahwa kegagalan itu, karena ini biasanya melibatkan uang untuk setup bisnis, dan ada resiko juga kegagalan. Nah, kenapa banyak orang gagal di bisnis? Biasanya karena dia tidak memiliki skill-nya dulu. Kalau orang yang memiliki skill yang cukup baik di sini, dia membangun bisnisnya di atas skill yang sudah dia miliki, nah itu kemungkinan untuk gagal itu dapat diperkecil. Oke, selanjutnya contoh bisnis apa yang dapat Anda gunakan sebagai pemula untuk pindah kuadran dari karyawan menjadi seorang entrepreneur atau businessman. Yang pertama itu yang gampang sekali adalah YouTuber. Ya, ini mungkin boleh disebut bisnis, mungkin boleh disebut enggak, tetapi ini adalah cara menghasilkan yang cukup bagus sekali menurut saya karena dia bisa menghasilkan passive income. Yang berikutnya ada buat mulai jualan online, e-commerce, kemudian ada insurance. Ini juga sudah memiliki sistem semua dan juga MLM. Nah, MLM ini juga nggak semua orang setuju sama saya di sini. Fine, oke. Nggak masalah karena poin saya adalah ini. Keempat ini itu memiliki sistem sehingga tidak perlu lagi harus mereinvent lagi sistem yang ada begitu. Ini juga dapat Anda lakukan secara part-time, sehingga kalau Anda karyawan begitu, Anda dapat mulai masuk berpindah dari kuadran employee di sini masuk ke kuadran bisnis itu melalui kendaraan atau melalui ini.